Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Pidato Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, dalam deklarasi pasangan Prabowo Gibran di Gedung Indonesia Arena menyita perhatian publik. Betapa tidak, itulah pidato politik pertama Gibran selaku bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Gibran membuka dengan pernyataan menenangkan untuk Prabowo Subianto dan seluruh anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Ia meminta Prabowo untuk tenang lantaran dirinya sudah hadir mendampingi. Ketua Umum Gerindra, calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Gibran yang biasanya irit bicara tampil memukau pada pidato pertamanya. Selain menggunakan alat peraga, Gibran juga melibatkan istrinya ketika mempresentasikan kartu anak sehat. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Apa yang bisa dibaca dari pidato politik perdana dari sang cawapres muda ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, untuk membahas gaya pidato politik dari Gibran Rakabuming Raka, saat ini kita sudah tersambung dengan pakar mikro ekspresi Monika Kupalasari. Selamat siang Mbak Moni. Halo, selamat siang Mbak Ana, Mbak Vena. Mbak Monik, ini menarik sekali kalau kita petik gestur dari Gibran kemarin. Biasanya dia irit bicara, tapi kali ini lantang bicaranya dengan mungkin gestur-gestur yang terbentuk. Seperti apa tanggapannya nih? Ya, kalau kita perhatikan pada saat ini penampilan Gibran adalah merupakan penampilan yang paling optimum. Karena biasanya yang kita perhatikan Gibran ini dalam konteks sebagai wali kota, maka ekspresi yang terlihat biasanya datar, kemudian kita lihat dari intonasi maupun dari tone suara, ini benar-benar semuanya dimainkan dengan penuh ada ruhnya, saya mengatakan seperti itu. Dan kemudian yang paling terasa di sini adalah kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran ini semuanya dilakukan secara spontan dan tanpa beban. Jadi ketika ada sesuatu yang disampaikan secara spontan dan tanpa beban, maka kita bisa melihat bahwa kita bisa mengkonklusikan bahwa ini adalah sesuatu yang genuine, ini adalah sesuatu yang kredibel untuk disampaikan. Oke, jadi kurang lebih apa yang disampaikan dalam pidato Gibran ini adalah bukan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi memang disampaikan begitu saja mengalir oleh Gibran Rakabuming Raka, Mbak Monika. Ya, yang kita perhatikan memang di sini sudah mengalir, ya, artinya juga tanpa skrip. Kemudian ketika hal yang secara verbal disampaikan dengan gestur yang selaras, nah ini yang dikatakan bahwa audiens akan mendapatkan ruh yang sebenarnya dari apa yang ingin disampaikan oleh Mas Gibran. Dan kemudian ini juga diperkaya kalau manusia itu memiliki modalitas berupa hal yang dapat dilihat atau visual, ya. Kita melihat bahwa secara visual mereka ini dua-duanya kompak dengan pakaian yang seragam, artinya tidak salah satunya berbeda menjadi atas dan bawah dan sebagainya. Terus kemudian kita juga mendapati bahwa program-program yang disampaikan oleh Mas Gibran ini ditunjang dengan alat peraga. Nah, apa tujuan dari alat peraga ini adalah ketika seseorang mendapati suatu penglihatan yang bersifat visual dan kemudian juga ikut bergerak, maka ada dinamisme yang terbangun di sini.
Dan ini adalah merupakan induksi kepada bawah sadar dari audiens mengenai program-program yang disampaikan. Dan jadi kalau tadi kita mengatakan ada secara visual, terus kemudian secara auditori kita juga mendapatkan hal tersebut, dan kemudian Mas Gibran juga menunjukkan dengan gaya kinestetiknya. Artinya ini tidak statis berada di satu tempat atau di satu spot, tetapi beliau Mas Gibran juga menjambangi ke spot-spot berikutnya. Nah, ini yang membuat bahwa penampilan perdana Mas Gibran ini menjadi sangat dinamis untuk menjadi bahan yang akan menjadi referensi bagi audiens untuk di masa mendatang. Artinya ada sesuatu yang keluar dari baseline-nya. Saya mengatakan keluar dari baseline Mas Gibran yang biasanya terlihat lebih pasif, ya, dalam merespon sesuatu, kali ini lepas semuanya. Juga mungkin kita bisa bandingkan dengan Gibran Raka Buming Raka sebelum adanya deklarasi ini. Itu tampaknya agak ketus, tapi ketika pada saat deklarasi ini lebih ramah menyapanya ya. Tampaknya seperti itu. Jadi memang ekspresi-ekspresi yang terlihat dari facial expression-nya ini adalah merupakan ungkapan dari perasaan dan sesuatu yang ramah disampaikan. Jadi vibrasinya adalah merupakan vibrasi yang sangat positif. Apalagi kemudian Mas Gibran juga tidak sendiri, tetapi kemudian juga mengajak istrinya untuk tampil ke panggung. Nah, kalau dari 4 program yang kemudian secara visual ini dengan menggunakan alat peraga, ya, ada disinggung juga untuk dana abadi untuk santri. Artinya kelas ini pun tidak luput dari perhatiannya. Kemudian ibu dan anak, nah ini yang oleh Mbak Selvi juga diperagakan. Kemudian juga para milenial dan juga lansia. Jadi artinya program-program yang disampaikan ini sudah melingkupi dari target audiens yang diperkirakan ya akan menjadi supporter bagi elektabilitas dari Mas Gibran ini sendiri. Dan saya duga setelah ITRI ya mendatang akan banyak tayangan-tayangan bersama dengan Jan Etes. Oke, yang juga disoroti nih Mbak Monica, ini gaya bicara ataupun pidato dari Gibran Raka Buming Raka rasa-rasanya cukup berbeda pada saat dia berada di lingkungan wali kota Solo. Saat ini sebagai bacawa pres justru melebihi ekspektasi, masyarakat mengatakan demikian. Tapi yang terlihat seperti apa sih Mbak? Apakah memang sebeda itukah sebelumnya dan juga terakhir pidato Gibran? Ya, ada surprise yang terbangun pada saat ini karena seperti sudah kita ketahui selama 2 tahun bagaimana ekspresi dari Mas Gibran, dan kemudian ini ekspresi yang ditampilkan di panggung perdananya adalah sangat lepas sekali, artinya tanpa beban. Kalau ini kita kaitkan dengan apakah pencalonan ini adalah merupakan tekanan dari pihak ayah beliau, ya. Dengan penampilan yang perdana ini menampilkan sesuatu yang tanpa beban, kita boleh mengatakan bahwa perasaan atau emosi atau intensi dari Mas Gibran sendiri juga terlibat di dalam kontestase ini. Artinya secara pribadi Mas Gibran sendiri juga membawa keinginan-keinginan untuk berkiprah di karir politik yang lebih tinggi lagi. Begini Mbak Monik, ketika seseorang ini tampil di depan massa, katakanlah Gibran kemarin, sebenarnya sepenting apa gesture di mata orang, di mata massa? Ya, jadi kalau kita melihat dampak dari suatu komunikasi, ya kita bisa melihat dari verbal yang disampaikan, artinya kata-kata yang disampaikan. Dan pengaruh dalam suatu komunikasi ini dampaknya hanya 7%. Kemudian kita melihat lagi dari voice, dari suaranya, dari intonasi dan sebagainya. Nah ini dampak dari suatu komunikasi mencapai sampai dengan 38%. Dan kemudian body language termasuk dengan gestur dan juga facial expression, ini porsinya atau ratingnya ini paling tinggi karena sampai dengan 55%. Jadi kalau kita mau melihat apakah komunikasi kemarin yang disampaikan oleh Mas Gibran kepada audiensnya, kepada calon pemilihnya atau kita semua, ini adalah merupakan ekspresi bawah sadar atau kita mengatakan non-verbal communication mendapatkan tempat di hati masyarakat karena penampilan ini akhirnya mengulik bahwa kali ini kenapa Gibran menjadi berbeda dari penampilan-penampilan sebelumnya. Oke.
Yang ikut juga disoroti intonasi, kemudian jeda dari pidato Gibran Rakabuming Raka yang disebut juga sangat mirip dengan ayahnya sendiri, Presiden Joko Widodo. Apakah memang benar Gibran ini mengikuti gaya sang ayah dari cara pidatonya kemarin? Kita boleh mengatakan bahwa ini merupakan proses replika dari ayahnya, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa faktor genetik ini membawakan dampak di mana apa yang disampaikan oleh Gibran, mulai dari verbal, mulai dari intonasi, pemilihan kata-kata, bahkan gestur dan juga ekspresi, ini persis seperti ayahnya. Ya, kita boleh mengatakan inilah proses duplikasi yang terjadi secara genetik, begitu. Dan kalau kita mengamati lebih jauh, ya, mengenai si ekspresi-ekspresi ini, seperti kalau Gibran ini biasanya ketika menjawab atau mengomentari sesuatu, ada baseline yang terlihat dari blinking rate yang meningkat, ya. Jadi kalau kita perhatikan, kemarin ini terlihat lebih tenang, lebih santai, dan semuanya menjadi begitu lepas. Padahal panggung ini adalah panggung yang lebih luas bagi seorang Gibran, begitu. Baik. Tapi begini, apakah kemudian ekspresi tersebut ini bisa dibangun, bisa dibentuk untuk menghadiri acara-acara seperti ini ketika untuk mungkin merubah apa ya, mungkin statement dari masyarakat ketika Gibran yang dingin menjadi Gibran yang hangat. Tapi nanti ya Mbak Monik dijawab usai jeda karena pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan Mbak Monika, kami ajak Anda untuk bertanya apa kira-kira kata warga soal gaya pidato bacawa pres Gibran Rakabuming Raka. Kita ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Alvin Syaputra. Alvin, seperti apa tanggapan dari masyarakat mengenai gaya berpidato dari Gibran Rakabuming Raka? Ya, baik Vena, Ana, dan juga pemirsa, memang baru saja kemarin Prabowo Subianto melakukan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024, dan di mana memang sebelumnya menuju ke KPU, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menuju ke Arena Indonesia daerah Senayan, Jakarta untuk melakukan deklarasi. Dan juga ada yang difokuskan masyarakat dan juga menarik perhatian masyarakat, yaitu pidato dari Gibran Rakabuming Raka. Dan juga kita akan menanyakan kepada masyarakat terkait pidato yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Halo Mas, dengan Mas siapa? Nabil, Mas. Dengan Mas Riko. Ya Mas, kemarin kan sempat Gibran melakukan pidato nih Mas. Itu gimana sih untuk pendapat dari Mas sendiri? Oke, baik. Kemarin saya sempat melihat pidatonya Gibran. Bahwasanya saya mengambil beberapa poin dari pidatonya Gibran. Secara gaya bahasanya memang Mas Gibran ini terlihat simpel dan juga titik penekanannya langsung kepada visi misinya. Kan tapi Mas Gibran ini nampaknya kurang ada menggebu-gebu dalam penyampaian visi misinya, dan juga nampaknya secara wawasan, bukan secara wawasan, kan tapi secara bahasanya kurang luas gitu, atau mungkin terlihat simpel saja gitu, paling itu aja. Ya, mungkin saya izin menambahkan aja terkait yang disebutkan oleh Kang Nabil. Betul, untuk penyampaian katanya itu cukup sederhana, yang dimana dilihat dari beberapa media juga Mas Gibran ini lebih memfokuskan untuk audiens di generasi milenial, dan juga dengan kesederhanaannya itu dapat menarik perhatian dan juga berpusat pada intinya ya. Dan juga terkait penyampaiannya itu memfokuskan pada beberapa bidang-bidang yang memang belum terjelajahi, sehingga dengan penyampaian pidato tersebut dapat tersampaikan untuk bidang tersebut. Ya, baik, itulah memang tanggapan dari masyarakat terkait pidato dari Gibran Rakabuming Raka di deklarasi sebelum menuju ke KPU kemarin. Demikian, Vena dan Ana, kembalikan kepada Anda.
Laporan langsung Alvin dari lokasi untuk bertanya kepada warga. Kita kembali dengan Mbak Monik. Mbak Monik masih bersama kami? Oke, Mbak Monik mungkin ini mengutip tadi warga bicara yang mengatakan bahwa Gibran ini kurang menggebu-gebu. Dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda, bisakah kemudian ekspresi dibuat untuk menarik perhatian masyarakat ketika itu memang yang dibutuhkan oleh seorang yang mungkin tampil di hadapan massa. Apalagi ada banyak politisi senior di depan Gibran. Jadi kalau dikatakan bahwa kurang menggebu-gebu, tetapi standarnya ini dari mana? Begitu ya. Kalau kita perhatikan dari proses ketika Mas Gibran masih menjadi wali kota dengan yang sekarang penampilan perdananya, ini adalah merupakan satu peningkatan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini adalah suatu harmoni yang terbangun di mana Pak Prabowo dengan intonasi yang lebih keras dan kemudian menggebu, Mas Gibran ini menampilkan suatu retorika yang penuh dengan kedamaian tetapi dengan optimisme. Jadi kalau kita mengatakan ketika suatu voice itu disuarakan dengan intonasi yang tinggi dan kemudian menggunakan tone tinggi, ini adalah cara seseorang untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat suatu sukacita, optimisme, kegembiraan, dan juga vibrasi yang lebih positif. Yang juga ikut disoroti dari awal mula pidato Gibran ini kan Gibran juga sempat mengatakan ke Pak Prabowo Subianto kalau tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Dari kalimat yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka itu dengan raut wajahnya dan juga gesturnya, apakah ini memang sudah sesuai Mbak Monika? Ya, kalau kita melihat keselarasan verbal yang dikatakan untuk ketenangan ini, artinya Mas Gibran sendiri ini juga memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan kebatinan yang dirasakan oleh Pak Prabowo dengan ketidakmunculannya dalam beberapa kesempatan di mana seharusnya masyarakat maupun Pak Prabowo menanti-nantikan ini. Jadi artinya kehadiran ini adalah merupakan satu bentuk konfirmasi dari masyarakat maupun Pak Prabowo sendiri bahwa apakah benar-benar Gibran kemudian ingin atau mau atau berniat untuk menerima pinangan ini. Dan nyatanya ketika dikatakan tenang Pak, ya, maka ekspresi yang disampaikan juga mendukung hal tersebut. Tidak dengan suatu rasa ketakutan yang muncul dari facial expression-nya. Oke. Artinya sebuah ekspresi ini bisa dibuat untuk menarik perhatian seseorang, Mbak Monik? Ini terjadi secara natural saja, tetapi tidak mengatakan suatu cara untuk menarik bagaimana audiens kemudian berempati terhadap hal ini. Tetapi kalau yang saya baca dari sini, yang saya analisa adalah Mas Gibran memiliki kemampuan untuk melihat perasaan kebatinan dari calon presidennya. Dan kemudian secara verbal maupun dari bahasa verbal dan non-verbal ketika mengatakan tenang Pak, semuanya baik-baik saja, saya sudah ada di sini. Nah, ini selaras antara verbal dengan non-verbalnya. Begitu juga selaras juga dengan intonasi atau voice yang kemudian tersampaikan oleh Mas Gibran ini. Ketika melihat ada keselarasan, artinya itu keluar dari dalam hati yang paling dalam. Oke, kalau kita lihat ini kan gaya pidato dari Gibran Rakabuming Raka yang memang kalau kita lihat salah satunya adalah bacawapres yang paling muda. Apakah memang gaya pidato dari Gibran ini juga merepresentasikan gaya-gaya dari anak kaum muda saat ini, Mbak Monika? Ya, kalau kita menyoroti gaya-gaya milenial ini suka dengan gaya-gaya yang lebih casual. Artinya yang disampaikan oleh Mas Gibran kali ini dengan penggunaan kata-kata yang digunakan, dengan style verbalnya, dengan konten yang disampaikan, ini memang menyasar kepada kelompok tersebut. Dan kemudian apakah Mas Gibran bisa meliding seniornya, yang artinya Pak Prabowo yang berada di generasi baby boomers? Kita lihat di sini bahwa akhirnya Pak Prabowo pun juga cair dengan mengatakan bahwa ini cawapres yang bisa memerintah kepada capresnya, begitu. Itu sempat terlontar ketika Pak Prabowo ini berlari kecil, begitu ya. Nah, ini juga tampak akhirnya Pak Prabowo juga mengatakan kepuasannya dengan mantap kan pilihan aku. Verbal style-nya mengatakan aku. Nah, kemudian Pak Prabowo juga
kemudian menanyakan kepada publik, gimana? Gue tidak terlalu tua kan? Ya, jadi penggunaan bahasa-bahasa inilah yang akhirnya membuat bahwa seorang Gibran ketika memberikan umpan, maka ini bisa ditangkap oleh Pak Prabowo dan kemudian juga ikut terleading menjadi keluarlah gaya si anak-anak muda generasi Z dan juga milenial. Nah, ini yang bisa kita tangkap bahwa harmonisasi atau orkestrasi yang dibangun oleh kedua generasi yang jauh berbeda gapnya ini akhirnya menjadi cair. Terima kasih Mbak Monica, ini kita seru sekali membahas mengenai gestur yang dibuat ataupun kemarin ditampilkan oleh Capres dan juga Cawapres Pak Prabowo, khususnya Gibran Rakabuming Raka yang tadi baru kita saja dialogkan ya. Terima kasih Mbak Monik sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.